Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dapat mengampuni, ciri orang Kristen yang dewasa rohani. Mengampuni seseorang membutuhkan pengorbanan, saudaraku. Membutuhkan kasih yang rela mengampuni. Orang yang belum dewasa rohani mengalami kesulitan untuk mengampuni. Tetapi orang yang dewasa rohani dalam Kristus dimampukan untuk dapat mengampuni orang lain. Amin ya. Efesus 4 ayat 31 dan 32 ayat yang terkenal, saudaraku, yang sering saya bagikan, berkata seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang karena ini sampah. Dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudaraku, kekuatan untuk kita dapat mengampuni seseorang yang mungkin telah menyakiti kita, menipu kita, memfitnah kita, atau berbuat jahat kepada kita adalah karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni kita. Itu dasarnya. Jadi untuk dapat mengampuni seseorang tidak mungkin dapat dilakukan dengan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, saudaraku. Kita dapat mengampuni seseorang, saudaraku, dengan kerelaan hati karena kita menyadari bahwa Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita dari segala dosa kita yang hina, yang menjijikan. Dengan apa, saudaraku? Mati berkorban di kayu salib menanggung setiap dosa kita dan semua kenajisan kita. Itu dasarnya kita dapat mengampuni. Nah, saudaraku, saat ini dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 kita akan belajar kembali 3 kebenaran bagaimana dapat membereskan, saudaraku, sakit hati dengan mengampuni. Yang pertama, saudara, kita harus mengakui adanya sakit hati ya di dalam hati kita pastinya. 2 Korintus 2 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Nah, saudaraku, perselisihan dan permusuhan pribadi ya, seperti konteks 2 Korintus ini, saudaraku, bagaikan luka hati yang menganga. Bila ini terus-menerus dibiarkan akan sangat berbahaya. Bisa membusuk, merusak kesehatan tubuh kita, merusak kerohanian kita dan persekutuan kita dan gereja kita dan masyarakat kita. Luka sakit hati dapat mengganggu hubungan antara sama manusia dan juga hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Bila terus dibiarkan ini akan sangat merusak baik pribadi kita, kejiwaan kita, merusak orang lain, rumah tangga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan juga bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, sumber keselamatan, sumber pertolongan, saudaraku, untuk kita. Luka hati harus segera diobati dan disembuhkan. Salah satunya mengakui adanya sakit hati di hadapan Tuhan Yesus yang sanggup dengan sempurna menyembuhkan sakit hati kita, asal kita dengan rela mengakui sakit hati kita dan memohon ampun dari Tuhan Yesus dan memohon pemulihan dari Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, dapat mengampuni adalah ciri kedewasaan rohani seorang Kristen. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, ya, kita harus berkomitmen menetapkan hati. Untuk apa? Rela mengampuni. Kita perhatikan 2 Korintus 2 ayat 7 dan sampai 9. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia
Dia ini adalah orang yang bersalah tuh saudara dalam jemaat di Korintus. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihati kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Selain mengampuni, mengasihi dia juga ya orang yang bersalah itu saudaraku. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah saudaraku, berkomitmen menetapkan hati untuk mengampuni orang lain adalah harus dengan kesadaran diri untuk membereskan persoalan yang mengganggu batin, yaitu dengan mengakui adanya luka hati yang menyakitkan dan disertai kerelaan saudaraku untuk mengampuni. Tidak ada dendam, tidak ada balas sakit hati kita. Dalam ayat ini firman Tuhan berkata, kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia yang saudara menyakiti. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa orang yang membuat dirinya bersedih haruslah diampuni, dan Rasul Paulus menuntut agar jemaat di Korintus rela mengampuni orang yang menyebabkan kesedihan dalam komunitas mereka. Bagaimana kita dapat membereskan sakit hati kita dengan mengampuni? Kebenaran yang kedua, kita mau berkomitmen menetapkan hati saudaraku untuk rela mengampuni orang lain. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, rela mengampuni ini menunjukkan kedewasaan rohani kita sebagai orang Kristen. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 berkata, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni. Kalau hal itu aku buat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maksud iblis ini menghancurkan kita. Nah saudara, kerelaan mengampuni menunjukkan kedewasaan rohani. Dan ini juga saudaraku, supaya iblis jangan diberi kesempatan dan memperoleh keuntungan. Karena kita tahu bahwa iblis saudaraku selalu merencanakan yang jahat, selalu bermaksud yang jahat, menghancurkan setiap persekutuan Kristen, menghancurkan setiap keluarga Kristen, menghancurkan setiap gereja Kristen, dengan menaburkan permusuhan, kepahitan, dendam, kemarahan, pertikaian, kebencian dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus memberikan teladan kerelaan dalam mengampuni orang-orang yang membuat gereja atau komunitas di Korintus terluka dan bersedih hati. Komitmen menetapkan hati untuk rela mengampuni adalah menunjukkan kedewasaan rohani seorang Kristen. Dan ini saudaraku berdampak sangat positif kepada kedamaian, pertumbuhan gereja saudaraku. Karena saat kita mengampuni orang lain yang menyakiti kita, sesungguhnya kita sudah menyingkirkan setan iblis. Dan tidak memberikan kesempatan kepada iblis setan untuk melakukan maksudnya yang jahat, yaitu menghancurkan keluarga, gereja, persekutuan kita. Sekali lagi saudaraku, janganlah kita menyimpan luka hati, kepahitan, sakit hati, dendam, kemarahan, kegeraman dan sebagainya yang membuat hati kita saudaraku sakit, menganga dan menjadi sampah penyakit yang membuat iblis dapat menghancurkan hidup kita, gereja kita, keluarga kita. Jadi saudaraku, dengan saling mengampuni, saling memaafkan, setiap permusuhan pribadi, kepahitan pribadi dapat diselesaikan, dipulihkan, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal saudaraku dan pikiran dari Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi hidup kita, pikiran kita, gereja kita, keluarga kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 7. Bagaimana kita dapat menyelesaikan sakit hati kita dengan kerelaan mengampuni? Yang pertama, mengakui adanya sakit hati. Yang kedua, berkomitmen menetapkan hati untuk rela mengampuni. Dan rela mengampuni saudaraku menunjukkan kedewasaan rohani seorang Kristen, yaitu kita ya yang sudah dewasa. Amin ya. Efesus 4 ayat 31-32 ayat yang terkenal ini saya bacakan lagi.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang karena ini sampah, saudaraku. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Telah mengampuni kita. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bertumbuh dewasa. Berikan kepada kami kemampuan, kekuatan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dapat mengampuni, memaafkan siapapun Tuhan. Yang menyakiti atau yang berbuat jahat kepada kami. Jauhkan dari kami, dari hati kami. Segala kegeraman, kemarahan, fitnah, sakit hati Tuhan. Karena itu harus dibuang semua. Karena itu adalah sampah-sampah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengar Morning Spirit ini supaya kami dibebaskan dari sampah-sampah kepahitan, kemarahan, kegeraman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.